Baru-baru ini Direktur Pangli, salah satu tersangka ke-17, tiba-tiba menggila di dunia maya. Apakah itu panik atau gangguan yang disengaja? Sementara itu, seorang cenayang Inggris terus mengungkapkan detail mengejutkan tentang Song Yiren. Banyak yang percaya Oktober akan menjadi bulan di mana kebenaran akhirnya terungkap. Sebagai Xi Jinping kehilangan 9 jenderal menjelang sidang paripurna keempat, mungkinkah ini dampak dari kematiannya Yu Menglong? Mari kita cari tahu dalam program hari ini. Para tersangka panik upaya putus asa untuk menyesatkan. Pada tanggal 18 Oktober, Pangli, salah satu dari 17 tersangka dalam kasus Yu Menglong, tiba-tiba berbicara secara online melancarkan kritik sengit. Ia mengaku telah menanggung lebih dari sebutan rumor dan fitnah yang disebutnya absurd dan merendahkan. Pangli mengutuk orang-orang yang mengeksposnya sebagai orang-orang hina yang bersembunyi di kegelapan dengan niat jahat dan menantang mereka untuk menunjukkan bukti nyata dan menuduhnya secara terang-terangan. Ia pun mengancam bahwa orang-orang yang merugikan orang lain sedang menghancurkan hidupnya sendiri dan akan menghadapi hukuman yang setimpal saja, katanya gitu. Setelah kematian Yu Menglong, sumber-sumber online mengklaim bahwa Pangli telah hadir di lokasi kejadian. Pada malam kejadian itu terjadi, ia dikatakan baru-baru terbang ke Chongqing, mungkin untuk membuat alibi. Selama sebulan penuh, Pangli bungkam, lalu tiba-tiba ia mulai menyerang secara online seperti wanita cerdik. Apakah ini upaya untuk mengalihkan perhatian publik, atau apakah Pangli telah didorong maju sebagai kambing hitam seperti Cheng Qingsong? Bagaimanapun, reaksi Pangli menunjukkan bahwa kegigihan netizen jelas membuat PKC gelisah. Istri Pangli, John Wei, adalah Direktur Eksekutif Shenlong Film and Media di Tianjin. Du Chong juga seorang eksekutif di perusahaan yang sama. Dari hubungan ini, tampaknya Du Qiang dan Pangli memiliki hubungan. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa Pangli tidak ada hubungan dengannya. Kasus ini saat ini banyak netizen yang masih menyelidiki. Beberapa orang dalam mengungkapkan bahwa tubuh Yu Menglong ada di museum itu, museum milik Qihou Industrial Co. Didirikan di Beijing pada tahun 2012 dan dicurigai memiliki hubungan dekat dengan otoritas kota Beijing. Lebih lanjut, menyarankan latar belakang yang kuat dari mereka yang menyakiti Yu Menglong. Mengenai ruangan bawah tanah misterius Qihou, beberapa netizen yang penasaran mencoba menyelinap di malam hari melalui pintu masuk yang tidak diketahui untuk mencari petunjuk. Mereka sangat takut dengan kegelapan. Atmosfer menindas di bawah tanah, bahwa mereka segera pergi sebelum menuruni tangga. Di web gelap, video kematian Yu Menglong dikatakan dijual dengan harga 100.000 USD. Beberapa netizen di Amerika Serikat, Malaysia, dan tempat-tempat lain dilaporkan telah melihatnya. Namun video tersebut membawa tanda air kecil jika bocor. Mereka yang ada di web gelap bisa langsung melacak sumbernya, sehingga sangat berbahaya untuk disebarkan. Beberapa mengaku telah merekam klip audio pendek dari video tersebut, termasuk sebuah baris yang diduga ucapan oleh salah satu pelaku. Apa masalahnya jika seorang pria berdarah sedikit? Mereka yang mengaku telah menonton video tersebut mengatakan bahwa Yu Menglong diserang setidaknya 2 kali, menderita luka parah, perutnya dibelah, kuku jarinya dicabut, dan dibun-bun secara brutal. Kekejaman itu di luar imajinasi manusia, itu adalah ulah setan. Sekitar 14 Oktober, sebuah saluran TV Taiwan 204 saluran berusaha untuk kedua kalinya menggunakan EVP, perangkat fenomena suara lama dikenal di kalangan paranormal, untuk mencoba berkomunikasi dengan Yu Menglong di lokasi tertentu. Ketika ditanya kapan kasus Anda akan terungkap, tanggapan pertama adalah Oktober, diikuti oleh 18. Ini bertepatan dengan prediksi psikis Inggris T. William yang telah mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap pada bulan Oktober. Apakah Song Yiren akan menghadapi pembalasan serius? Baru-baru ini, cenayang TV William merilis video baru, mengungkapkan apa yang dia klaim telah melihat tentang Song Yiren. Namun, dia memperingatkan pemirsa untuk memperlakukan kata-katanya sebagai hiburan saja, mengatakan dia tidak ingin dituntut. Menurutnya, Song Yiren sekarang menghadapi pembalasan karma. Banyak selebriti telah berhenti mengikutinya di media sosial karena mereka sudah tahu yang sebenarnya. Aktor dan sutradara Tiongkok lainnya dikabarkan menolak bekerja sama dengannya, bahkan mengemis-ngemis pada agensi dan studio mereka untuk tidak memasangkan mereka. Reputasinya berkat tak kini tercoreng buruk. Sebelumnya tentang Song Yiren udah pernah aku bahas ya guys ya. Katakan yang sejujurnya, kau ada di sana. Katakan yang sejujurnya. Tapi lagu didorong oleh ego. Kabarnya menjawab, aku tak akan mengatakan apapun. Aku punya keluarga kuat di Tiongkok. Tak seorang pun bisa menyentuhku. Dia yakin dia tak tersentuh.
Kau mungkin tinggi sekarang, tapi kuda yang kau tunggangi akan melemparmu. Penggemar dirimu, Yu Menglong dikatakan gelak, akan bertekad membuatnya membayar mereka atau mungkin teman selebriti dekat, atau bahkan sekelompok tokoh masyarakat yang bekerja sama akan membantu mengungkap kebenaran tentang tubuhnya atau mengungkap korupsi di dalam industri hiburan. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Yu Menglong ya. Nah, di hari ini ada kabar apa dari Yu Menglong kasusnya. Ini ada pertama, mungkin kalian sudah melihat tadi ya, beberapa titik. Nah, ini kita lanjut lagi, ada beberapa titik lagi. Siapa sih cowok yang terakhir kali bersama Yu Menglong, guys ya? Waduh, ini kita lihat seperti apa. Setelah kepergian Yu Menglong, Mimin kepikiran sama cowok yang baju kotak putih yang terakhir kali bersama Yu Menglong di bandara. Kira-kira ini... Wah, ini orangnya dipakai masker jadi nggak tahu. Ini mungkin manajernya atau siapa ini, guys ya? Siapa ya, guys? Dan di mana dia saat kejadian itu terjadi? Waduh. Menurut kalian kira-kira si baju kemeja coklat, kemeja putih itu siapa? Nah, ini ada, waduh ketutupan lagi nih, apa tulisannya? Terlibat tapi rekamannya ini terlalu mirip. Jika ia benar-benar bersih, kenapa bayangannya selalu muncul di sini, katanya gitu, guys. Nah, orangnya mirip sama yang ini katanya. Nah, ini ada Benang Merah Takdir, terungkap ya, film kontroversial Fang Li ya. Fang Li, produser yang terlibat dalam kasus Yu Menglong, berencana membuat film berjudul The Next Typhoon ya. Film ini menampilkan karakter dengan tubuh bagian atas ikan dan bagian bawah manusia. Mengingat arti nama Yu adalah ikan, apakah Fang Li mencoba menyindir kehidupan Yu Menglong ya? Ceritanya tentang ikan yang terikat benang merah lalu oleh seseorang ya. Masih ada yang berminat menonton film ini. Jika banyak yang menonton, dia akan semakin terkenal dan kaya karena telah menyik dan menjadikan sebuah film, katanya gitu, guys ya. Nah, ini ada Yu Menglong, multi talenta ya, jago acting, bisa bela diri. Ya, di sini Yu Menglong terjebak agensi hingga kurus kelaparan. Barulah 18 orang membunuhnya. Yu Menglong, padahal kamu bisa bela diri, tapi kenapa di saat kamu bersama mereka kamu seperti lemah, katanya gitu, guys ya. Itu bener asli kayak postingan seorang kreator yang mengaksir. Tadi aku baca dulu, fokus ke balok di atas pajangan. Di mana ya? Di atas pajangan ada sosok seekor anjing. Di sana di mana ya? Ada Dogi, di mana Dogi? Balok semen yang ada di kepala pajangan yang lagi viral ini. Katanya kalau dilihat secara seksama ada gambar seekor anjing di sana. Makin kesini, mana? Nggak kelihatan. Kasus ini makin kesana, fakta yang terkuak di baliknya. Aku mau menanggapi tentang video yang mana ada orang yang bilang kalau sampai kapan sih katanya kalian harus mengurusi kasus Yu Menglong gitu ya, sampai kapan kalian harus bahas-bahas tentang Yu Menglong. Intinya dia bilang kalau Yu Menglong itu udah meninggoy, nggak akan balik hidup lagi gitu loh ya guys ya. Aku nggak tahu dia itu sebagai orang Indonesia yang kerja di Cina atau apa gitu ya. Yang aku cerna dari Mbak itu seperti apa ya, memihak kepada Bapak Presiden gitu ya, yang sebetulnya dia bilang kasus Yu Menglong itu dijadikan politik antara dua negara, yaitu Taiwan bersama dengan Cina. Sedangkan yang membahas berita tentang Yu Menglong itu bukan hanya orang Taiwan aja, bukan hanya media Taiwan aja gitu ya. Aku juga sempat lihat media berita dari Inggris pun ada, sampai peramal jenayah Inggris itu juga mengangkat kasus Yu Menglong gitu ya. Jadi bukan hanya negara Taiwan aja, bukan hanya warga Taiwan aja yang mengangkat kasus Yu Menglong yang seolah-olah dijadikan politik. Si Mbak itu bilang gini ya guys ya, kau pikir katanya mau selesai, kalaupun selesai kasusnya Yu Menglong bisa hidup lagi, kata dia gitu ya. Kan kayaknya gimana ya, seolah-olah dia itu menyepelekan orang-orang yang menyuarakan untuk Yu Menglong gitu ya.
Sedangkan warga Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat aja mereka berjuang untuk keadilannya Yu Menglong gitu ya guys ya. Justru kalaupun memang dari kasusnya Yu Menglong ini dijadikan politik gitu ya oleh orang-orang, ya anggaplah Yu Menglong ini sebagai pahlawannya orang Tiongkok. Karena apa? Karena orang yang tadinya nggak berani speak up pun jadi banyak yang berani speak up. Jadi istilahnya aib-aibnya, keburukan-keburukannya itu kita jadi tahu. Setiap negara memang punya kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Tapi yang kita lihat sekarang ya saat ini, Cina itu ingin mendominasi gitu loh. Seolah-olah dia itu ingin mengalahkan Amerika Serikat. Kalau kita mau ngomong, Nah, ini adalah istilah bahwa Cina ingin mengalahkan Amerika ya. Mencerminkan persaingan kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, teknologi, dan geopolitik ya. Bukan hanya ambisi untuk meraih kemenangan militer, meskipun tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan demikian. Kebijakan dan tindakan Tiongkok mencerminkan keinginan kuat untuk menantang dominasi global Amerika Serikat dan memposisikan diri sebagai kekuatan adidaya ya. Berikut adalah area-area kunci dalam persaingan antara Tiongkok dan Amerika tuh. Kalian bisa baca sendiri ya ekonominya itu. Ya, beberapa perkiraan pernah memprediksi bahwa Tiongkok akan melampaui Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok yaitu melambat baru-baru ini membuat waktu terjadinya hal-hal ini tidak pasti ya. ngomongin soal politik ya guys, Cina itu ingin berada di atas Amerika Serikat. Waduh. Nah, itu dia guys terkait info terbaru dari kasusnya Yu Menglong ya. Ya, sampai saat ini gak heran kalau misalnya netizen atau fansnya dari Yu Menglong termasuk kita gitu ya, masih menduga-duga dengan kematian karena belum ada sih video bukti Yu Menglong ini pas pemakamannya gitu guys ya. Hanya tahu dia meninggal gini-gini gitu ya, terus nggak ada kelanjutannya lagi gitu loh guys. Makanya aku masih penasaran banget dengan kematian dari Yu Menglong ini guys. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.